Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi 10 SMIP yang berbahagia pada pagi hari ini. Baik, marilah pada pagi hari ini kita mulai pertemuan kita untuk mata pelajaran sejarah. Kalau tidak salah ini pertemuan kedua kita ya untuk mapel sejarah. Minggu yang lalu Bapak sudah perkenalan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, siswa-siswi sekalian, di sini Bapak lihat ada 14 siswa yang sudah bergabung ya. Sebenarnya ini kelas 10 SMIP ada berapa ini? Kalian tahu nggak keberadaan? 26 anak, Pak. 26 siswa. Berarti masih banyak yang Bapak tidak tahu kendalanya apa ya. Kalian kan ada grup ya. Coba disampaikan ke teman-temannya kalau ada kendala untuk setiap mata pelajaran di kelas 10 sampai tidak mengikuti Zoom itu apa kendalanya ya. Jangan sampai nanti kalian tidak mengemukakan kendala, itu yang dirugikan nanti kalian ya. Karena Bapak Ibu guru nanti akan melakukan penilaian secara objektif ya. Kalau menggunakan Zoom berarti dia akan menilai kehadirannya melalui Zoom ya. Oke, baik, kita review lagi untuk materi pembelajaran yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Sejarah. Siapa yang bisa menjawab? Minggu yang lalu apa yang sudah kita pelajari? Halo? Pengertian sejarah. Iya, baik. Distira ya. Oke, semangat Distira. Terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian sejarah. Ya, baik. Bapak sudah merekomendasi tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Cuman Bapak sangat kecewa juga. Kenapa dari 26 siswa katanya tapi yang mengirim tugas sampai pertemuan berikutnya pada hari ini itu kenapa hanya coba Bapak buka dulu ya. Ini ada berapa siswa ini? Bapak harus buka data sesuai fakta ya. Biar kita sama-sama bisa melihat ya. Nah, ini jangan sampai yang sudah mengirim nanti kok nggak ada datanya, makanya kita sama-sama cross check ya. Oke, jadi Bapak hari ini minta waktunya melalui Zoom ini untuk mereview saja dulu materi pelajaran kemarin sambil Bapak ingin merekomendasi, menjabarkan tugas-tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa-siswi kelas 10 SMIP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 siswa yang sudah mengirimkan sesuai dengan tugas yang Bapak berikan di pertemuan awal. Ini Bapak sebutkan namanya ya. Amanda hadir tidak?
Amanda hadir di Zoom ini? Oke. Ada Amanda? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kemudian Distira ada ya. Oke, terima kasih Distira sudah mengerjakan tugas. Dwi Aprilia? Dwi Aprilia ada tidak? Oke, tidak ada respon. Dwi tidak ada di Zoom, Pak. Ya, Lutfi Muntasir. Lutfi Muntasir. Lutfi nggak ada. Nabila Zahra. Ada ya, Nabila. Ya. Ini yang nama-nama yang sudah mengirim tugas ya, Bapak sebutkan. Naisya Putri Pataya. Ada ya, hadir ya. Oke, terima kasih yang sudah Bapak sebutkan. Panca Putra. Kemudian Rizky Pradana, Rizky Pradana. Selina. Cindy Rahmawati. Yang terakhir Vita Amalia. Ya, baru 11 siswa. Nah, yang lainnya kemana? Ya. Apakah tidak mengetahui bahwa mata pelajaran sejarah itu ada tugas minggu yang lalu? Ya. Oke. Oke. Ini kan tugas minggu yang lalu ya, betul tidak? Betul, Pak. Ya. Hanya dua pertanyaan ya, atau dua penugasan yang Bapak ingin kalian kemukakan ya di buku catatannya, kemudian nanti dikirimkan ke Bapak ya, untuk agar Bapak bisa melihat respon kalian ya terhadap pemberian tugas, khususnya mata materi pelajaran sejarah yang Bapak berikan ya. Tugas pertama kan tuliskan contoh sejarah sebagai peristiwa ya. Berikan contoh sejarah yang disebut atau dikategorikan sebagai peristiwa ya. Kemudian tuliskan contoh sejarah sebagai kisah. Di sini banyak argumen yang kalian sampaikan ya. Di sini Bapak mengapresiasi sekali ya, karena dari beberapa siswa sudah memberikan argumen secara detail atau sudah cukup baik, sudah cukup bagus ya. Dia sudah mengetahui mana sejarah yang digolongkan ke peristiwa dan mana yang digolongkan ke dalam kisah ya. Oke, sekarang Bapak ingin coba buka ya. Oke.
Nah, ini coba, ini jawaban siapa ini? Ayo, jawaban siapa? Yang ada di sini mungkin. Nabila, Pak. Hah? Nabila. Nabila. Iya, pasti yang punya tulisannya pasti ini akan apa? Ya, Nabila. Ya, ini contoh ya. Contoh aja. Nanti Bapak akan tampilkan juga beberapa jawaban. Jadi setiap tugas ya, ini sebelum Bapak masuk ini, oke, tes suara Bapak terdengar jelas nggak? Takutnya nanti kalian nggak respon. Dengar. Jelas? Dengar Pak, dengar. Oke. Perhatikan dulu ya. Jadi untuk tugas yang pertama itu kan ada 11 siswa. Bapak minta untuk tugas-tugas selanjutnya, tolong yang belum ya merespon itu Bapak ingin untuk tugas-tugas berikutnya Bapak mengharapkan seluruh siswa ya. Walaupun kalian tidak bisa hadir di Zoom, paling tidak kalian bisa bertanya atau paling enggak Bapak infokan ya di grup untuk deadline tugas yang harus kalian kerjakan untuk dikirimkan ke guru mata pelajaran. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya. Oke, jawaban Nabila untuk sejarah digolongkan sebagai peristiwa ada peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa serangan umum 1 Maret ya. Nah, itu adalah sejarah yang digambarkan ini benar nggak? Benar nggak itu? Sejarah Dengklok, Bandung Lautan Api itu adalah digolongkan sebagai peristiwa. Sepakat? Halo, sepakat? Sepakat Pak. Sepakat. Ya. Oke, siapa yang bisa memberikan argumen? Kenapa ketiga momen ini atau kejadian sejarah ini digolongkan ke dalam peristiwa? Oke, mungkin Nabila bisa menguatkan jawabannya. Coba Nabila. Kenapa Nabila bisa mengatakan momen atau kejadian Rengas Dengklok itu, sejarah Rengas Dengklok itu digolongkan sebagai peristiwa? Yang lainnya juga boleh ya memberikan argumen sambil. Jadi Bapak sekarang mempersilakan dulu Nabila. Nanti yang lainnya kalau diberi kesempatan silakan. Halo, gimana Nabila? Iya Pak. Kenapa Rengas Dengklok itu digolongkan ke dalam peristiwa sejarah? Dikatakan peristiwa. Karena Kenapa? Itu sudah tepat ya jawabannya. Memang peristiwa-peristiwa tersebut yang digambarkan, yang dijawab oleh Nabila, peristiwa sejarah Bandung Lautan Api, serangan umum 1 Maret, 1 Maret 1949. Kemudian sejarah Rengas Dengklok dan Bandung Lautan Api. Kenapa? Halo, Nabila?
Punya Iya Pak, sebentar. Ya, sambil di review lagi ya pelajaran sejarah kita minggu lalu ya kan. Kan ada unsur-unsur sejarah itu seperti apa ya kan. Coba sambil dilihat unsur-unsur sejarah kan ada materinya Bapak presentasikan ya minggu yang lalu. Yo. Nah, itu bisa kalian jadikan argumen, ya kan? Kalian memang rata-rata Bapak lihat jawabannya menyebutkan aja ya, peristiwa ini, peristiwa itu, ya kan? Nah, lebih baik lagi kalau dikuatkan. Nah, misalkan serangan umum 1 Maret 1949 dikatakan peristiwa karena bla 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 bla. Nah, karena alasannya seperti itu. Nah, itu lebih baik lagi. Tapi Bapak tetap ya tetap memberi apresiasi kepada ya teman-teman atau siswa-siswi yang sudah mengirimkan jawaban ya atau mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Gimana Nabila? Mungkin Nabila masih mencari tahu, mungkin teman-teman yang lain atau siswa yang lain ada yang mau menyampaikan? Rizky, coba Rizky. Rizky kayaknya sudah punya jawaban ini. Kenapa? Rizky ngirim tugasnya enggak kemarin? Kirim, Pak. Ya, baik. Rizky ada, ya. Apa Rizky? Gimana Rizky? Rizky, jawabannya kan ini panjang ini. Rengas renggok, Pak. Ya. Nah, kenapa itu dikatakan peristiwa? Rizky. Halo. Karena itu peristiwa tersebut menjadi sejarah karena penculikan Soekarno-Hatta sebelum proklamasi, Pak. Iya, itu peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana kejadian penculikan Presiden Soekarno ya. Oke, itu peristiwa. Betul, Pak. Jadi titik beratnya di mana? Itu kenapa dikatakan peristiwa? Karena, ayo, sudah baca materi unsur sejarah? Pasti sudah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Rizky ya sudah menggambarkan bahwa Rengas Dengklok itu adalah suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kenapa dia katakan peristiwa? Karena itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, peristiwa itu kan berarti kejadian yang memang benar-benar terjadi. Itu kan ada di unsur sejarah ya. Coba lihat kembali unsur sejarah. Nah, unsur sejarah. Ya. Jadi kenapa itu disebut digolongkan sejarah itu sebagai peristiwa? Karena itu kejadian itu adalah benar-benar terjadi. Kemudian sifatnya itu apa dia kalau peristiwa? Abadi. Betul nggak? Itu kejadiannya itu abadi atau hanya terjadi satu kali? Ya. Ada nggak kejadian Rengas Dengklok terulang kembali? Ada tidak? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Kemudian serangan umum 1 Maret itu, ya kan udah ada itu kejadiannya, waktunya 1
Maret itu tidak terulang lagi, makanya itu digolongkan ke dalam peristiwa. Nah, kemudian yang Bapak kasih contoh juga di pertemuan pertama, contohnya peristiwa pembacaan teks proklamasi. Itu juga kan kejadiannya benar-benar terjadi dan abadi, ya. Oke. Jadi Pak, itu ya untuk siswa-siswi supaya dipahami kenapa sejarah-sejarah yang kalian sebutkan itu, kalian tuliskan di tugas itu digolongkan ke dalam peristiwa. Nah, kalau sejarah digolongkan ke dalam kurikulum ke dalam kisah itu seperti apa? Ya, tadi Sejarah yang Oke. merupakan hasil karya cipta peneliti, Pak. Itu kisah, ya, Distira. Itu untuk sejarah yang digolongkan ke dalam kisah yang disampaikan Distira, betul? Ya, Distira, halo? Iya, Coba Pak. diulangi lagi, Distira, tadi yang kamu sampaikan. Sejarah sebagai kisah adalah Ya. sejarah yang merupakan hasil karya cipta peneliti, berbagai ahli, kemudian ditulis. Ya. Oke, Bapak simpulkan ya yang disampaikan Distira, yaitu kisah itu adalah sejarah yang merupakan hasil penelitian, ya. Iya, Pak. Yang kemudian Ditulis. Kemudian ditulis. Oke, tuliskan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sangat hampir sempurna jawaban yang disampaikan oleh Distira. Yang dimaksud dengan sejarah digolongkan ke dalam kisah itu adalah sejarah yang diangkat dari hasil, ya, dari hasil kejadian masa lalu, ya, itu dari sumber-sumber penelitian, ya. Tadi kan ada disampaikan oleh teman-teman kamu, ya, sumber-sumber penelitian dari mana, ya? Dari hasil penemuan-penemuan, ya. Ini yang disebut dengan kisah. Ini kadang-kadang penyampaian peristiwa ini turun temurun disampaikan, ya kan? Jadi ini kemudian diangkat dan ditulis banyak cara, ya, aspek yang bisa disampaikan untuk bisa diketahui oleh masyarakat atau manusia yang akan datang, ya. Contohnya banyak kisah-kisah yang mungkin dari peristiwa kerajaan, ya, masa pemerintahan kerajaan Majapahit, Singosari, ya kan. Mungkin kalian ada menyampaikan ada kisah tentang Ken Arok, ya kan. Kemudian ada kisah tentang Nyi Roro Kidul, ya. Nah, walaupun secara fakta itu kan kita belum bisa memastikan apakah itu benar, tapi itu kan kisah yang turun temurun, ya kan, dari dari hasil penelitian, kemudian dari hasil penemuan-penemuan itu dikisahkan sehingga itu diangkat dan ditulis, baik itu di berupa buku, bahkan ada yang diangkat kisah-kisah sejarah tersebut ke dalam ke dalam media Film, Pak. yang bisa divisualisasi, contohnya diangkat kalau di televisi itu ke sinetron, ya kan. Kemudian bahkan ada yang diangkat kisah tersebut menjadi film, ya kan, atau dibuat dokumentasi film dokumenter, ya. Ya, jadi perbedaan antara sejarah dan peristiwa sebagai peristiwa
kemudian sejarah sebagai kisah, ya seperti itu tadi ya. Nah, sudah Bapak simpulkan. Kalau peristiwa itu memang benar-benar terjadi ya, dan itu hanya terjadi satu kali ya. Kemudian kalau kisah itu dari hasil penelitian ya kan, kemudian hasil dari penyampaian dari orang-orang terdahulu. Ada kisah, contohnya pernah dengar kisah Malin Kundang enggak? Pernah kisah? Pernah, Pak. Nah, itu kan Malin Kundang. Bahkan itu dikaitkan dengan penemuan-penemuan, ada penemuan batu menangis di provinsi mana itu? Sudah membaca enggak kisahnya? Sudah membaca belum? Malin Kundang itu bercerita tentang apa? Anak durhaka. Anak durhaka. Itu ada disimbolkan, ada bentuk ya, batu menangis di Sumatera Barat itu ya. Makanya itu dikaitkan, oh ini mungkin kenapa dikisahkan dahulu kala itu ada cerita tentang Malin Kundang. Oh ini ada penemuannya batu menangis. Itu kan berarti dari cerita-cerita orang terdahulu ya, walaupun itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Betul tidak? Halo. Betul. Betul. Ya, itulah yang disebut dengan sejarah sebagai kisah ya. Kalau peristiwa sudah benar karena apa? Memang fakta ya, ada faktanya apa? Kita bisa melihat sekarang ya. Kita ada peristiwa pembacaan teks proklamasi itu bisa kita nikmati di masa yang sekarang. Oke, baik. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan bagi yang sudah mengirimkan tugas-tugasnya ya. Bagi yang belum, silakan nanti untuk yang berikutnya lebih responsif lagi ya. Oke. Ntar Bapak tampilkan kembali dulu materi. Oke, ini kalian sudah dapat materinya ini ya, jadi kalian cukup memperhatikan aja. Nah ini, ya kan? Nah, ini ruang lingkup sejarah tadi ya. Makanya Bapak memberikan tugas, pasti ada materi yang bisa kalian pelajari ya kan, sehingga kalian bisa menuliskan argumen kalian sesuai dengan tagihan tugas yang Bapak berikan. Nah, ini kan sejarah sebagai peristiwa. Ya, jadi kalau Bapak tanyakan kenapa sejarah tersebut atau momen kejadian tersebut dikatakan peristiwa, kalian bisa memberi argumen sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari, ya kan? Sejarah sebagai peristiwa itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi tadi kan. Kalau sebagai kisah ini karya cipta peneliti atau sumber-sumber yang menceritakan kejadian dahulu kala ya, itu kisah. Nah ini memang tidak Bapak tugaskan ya. Yang ketiga dan keempat, sejarah sebagai ilmu. Ya, sejarah sebagai ilmu yaitu maksudnya adalah peristiwa itu bisa menjadikan kita sebagai pengetahuan ya. Artinya sejarah atau peristiwa kejadian tersebut bisa jadi pengetahuan bagi kita. Itu makanya sejarah dikatakan sebagai ilmu ya. Kemudian sejarah sebagai seni. Nah, banyak kan sejarah-sejarah yang bisa menjadikan imajinasi bagi kita. Ya. Sejarah kepahlawanan ya, perjuangan para pahlawan. Itu bisa kita jadikan inspirasi. Ya. Bagaimana supaya bisa jadi inspirasi? Makanya seniman-seniman ya
contohnya seniman film, ya kan, itu membuat dokumentasi atau menggambarkan peristiwa sejarah tersebut diangkat ke layar televisi maupun ke layar lebar dengan tujuannya supaya yang melihat, ya, masyarakat masa kini yang melihat bisa menginspirasi, bisa menjadi imajinasi, ya. Nah, ada yang enggak yang sudah menonton film tentang perjuangan Cut Nyak-Dien? Ada enggak di sini? Coba. Sudah difilmkan itu Cut Nyak-Dien. Halo? Kalau peristiwa G30 SPKI itu kan diulang-ulang setiap tahun itu, setiap tanggal 30 September. Itu ada nggak kalian tonton film? Ada. Nah, itu kan karya seni, ya, karya seni. Artinya itu didokumentasikan, ya. Walaupun itu diangkat dari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, ya, peristiwa G30S PKI. Nah, itu bisa menginspirasi kita, ya. Nah, bisa juga sebagai pengetahuan kita bahwa pada masa itu negara Indonesia mengalami peristiwa yang cukup memilukan, ya, terutama kejadian pada peristiwa G30 SPKI. Oke, bisa dipahami? Halo? Oke. Bisa, Pak. Oke. Ini kan makanya muncul tugas yang ini yang Bapak beri. Oke. Nah, ini periodisasi maksudnya masa-masa, ya. Masa-masa peristiwa atau kejadian sejarah itu di Indonesia itu ada periodisasinya atau tahapan-tahapan. Ada yang dinamakan zaman Hindu-Buddha, ya. Ada zaman kerajaan Islam, ada zaman kolonial, ada zaman kemerdekaan. Itu yang dikatakan sejarah periodisasi, ya. Oke. Jadi untuk pelajaran sejarah yang kita pelajari ini adalah kita khusus mempelajari tentang sejarah Indonesia, ya. Karena sebenarnya sejarah itu kan luas, ya. Jadi kita tidak mempelajari sejarah secara umum, ya. Kalau secara umum itu sampai peristiwa-peristiwa atau kejadian sejarah di negara lain itu juga kita perlu pelajari, ya. Tapi kalau untuk materi ini kita hanya khusus mengangkat peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Oke, bisa dipahami, ya. Jadi nanti kalau ada Bapak mintakan contoh-contoh, ya. Jadi cobalah secara karakteristik yang kalian berikan argumen atau contoh itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Oke, sepakat anak-anakku sekalian? Sepakat. Oke, ya, baik. Oke, ini sebenarnya untuk materi minggu yang akan datang, ya. Minggu yang akan datang Bapak akan memberikan materi tentang prasejarah atau kalau sekarang itu dikenal dengan praaksara, ya, praaksara. Itu adalah sebagai materi yang akan kita sampaikan di minggu yang akan datang. Oke. Nah, ini kronologi itu sama pengertiannya kalau kronologi catatan peristiwa atau catatan kejadian, itu kronologi. Ini bisa kalian baca-baca kembali, ya, sebelum kalian nanti mengerjakan. Ini banyak, ya. Ini semua peristiwa ini, ya. Sejarah ini semua adalah peristiwa. Ada tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 98, ya. Nah, ini ada peristiwa yang mungkin belum terlalu lama, ya. Cuman walaupun belum terlalu lama, Bapak yakin kalian di sini belum
lahir. Ada yang lahirnya tahun 1998? Ada enggak? Rizky, pernah lahir tahun 1998? Enggak, lahir, Pak, Rizky? belum. Belum. Iya, jadi nanti kita apa-apa boleh dipelajari ini. Ada apa? Ada kejadian apa sih di bulan Mei tahun 1998? Ini kan semua peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, ya. Oke. Nah, ini ada yang tahu Soeharto itu adalah salah satu presiden Republik Indonesia. Artinya beliau pernah memimpin negara Republik Indonesia. Nah, kalian harus tahu sejarah beliau mengundurkan diri dan menunjuk wakil presidennya pada masa itu yaitu B.J. Habibie untuk menggantikan, ya. Itu masih di tahun 1998 itu. Ya, masih di tahun 1998. Itu ada tanggal-tanggalnya. Nah, oke. Nah, makanya materi ini Bapak share ke siswa-siswi semua supaya siswa-siswi bisa mencari tahu karena banyak media yang bisa kalian telusuri, bisa kalian cari tahu, ya. Oke. Nah, kronik, ya. Kronik itu adalah kumpulan tulisan tentang perjalanan musyafir atau seorang pujangga, juga seorang pendeta ketika melakukan perjalanan. Nah, ini kronik, kumpulan tulisan. Jadi ini kadangkala kumpulan tulisan inilah yang sekarang kita kenal dengan kisah-kisah sejarah. Contohnya kisah Ken Arok tadi, ya kan? Nah, kisah apa lagi selain Ken Arok? Nah, mungkin ada yang menuliskan ada kisah Nyi Roro Kidul. Nah, ini kan itu kronik. Ya. Kronik itu kisah itu kenapa muncul, ya? Muncul sekarang. Ada sekarang. Itu bagian dari sejarah. Karena itu berdasarkan kumpulan tulisan-tulisan dari perjalanan musafir masa lalu. Musafir itu apa sih? Coba. Tahu nggak musafir? Ayo, musafir. Siapa yang tahu? Naisha? Orang yang pergi jauh bukan, Pak? Berziarah, Pak. Iya, orang yang berpergian itu musafir, ya. Orang mau bepergian, kemudian ingin mengunjungi, ya, tempat-tempat, ya. Contohnya orang kalau sekarang orang yang ziarah tadi, ya, yang pergi ziarah ke makam-makam yang katanya dikatakan keramat. Nah, itu juga digolongkan musafir, ya. Nah, kalau dulu kan banyak, ya, orang-orang itu ingin berkelana katanya, ya, jalan mencari tahu, ya, mencari tahu tentang kejadian-kejadian, ya, yang pernah terjadi, yang mungkin dia ada mendengar ada kejadian di suatu daerah, makanya dia mengunjungi daerah tersebut, ya, itu musafir. Nah, dari itu mereka menuliskan, ya, itu yang disebut dengan kisah, ya. Dulu diceritakan ada seorang pendeta Cina, ya, yang namanya Fa Hin, ya. Itu dia berkelana jadi ada musafir dari negeri Tiongkok sekarang, ya, kalau disebut sekarang itu Tiongkok Cina, ya. Itu dia berkelana ke pantai utara Jawa bagian barat, ya. Nah, dia mempelajari kehidupan masyarakat pada masa itu, ya. Pada masa itu kan banyak masyarakat masih menganut agama Hindu, ya. Itu pengaruhnya dari mana itu diteliti dari dia. Dia mencari tahu sumber pengaruh kebudayaan pada masa itu, kemudian agama yang dianut oleh masyarakat pada masa itu pengaruhnya dari mana, ya. Nah, itu kan bagian dari kronik juga, ya, dari kronik penemuan.
yang dituliskan ya, kemudian dituliskan. Sehingga menjadilah sebuah kisah. Oke, ya. Oke, sudah dapat lagi ya ilmu kita ya mengenai sejarah ini ya. Oke. Ya, sudah paham ini? Oke, sebelum Bapak lanjut, coba mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, sejarah itu sangat berguna ya bagi kita ya yang sekarang hidup di masa sekarang ya dengan mengetahui peristiwa-peristiwa, kisah-kisah sejarah masa lalu itu bisa menjadi sarana edukatif bagi kita ya. Nah, seperti yang sekarang edukatif kita mempelajari ya, mempelajari peristiwa tersebut ya. Seperti apa kejadian peristiwa tersebut ya kan bisa kita pelajari. Itu sebagai sarana edukatif ya. Kemudian bisa jadi inspirasi ya kan. Kisah-kisah heroik ya perjuangan para pahlawan itu bisa menginspirasi kita ya untuk bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita bisa mencontoh ya perjuangan para pahlawan masa lalu supaya bisa kita terapkan di masa kini ya. Kemudian sejarah juga dapat memberikan kesenangan rasa estetika kita ya sehingga mampu menarik bagi kita supaya bisa berkreatif ya. Artinya ini kita bukan tidak mungkin kalian nanti bisa mempelajari sejarah peristiwa sejarah masa lalu, kalian bisa berkreatif. Contohnya bisa menuliskan sebuah cerita yang diangkat dari peristiwa tersebut. Ya, banyak loh ya novel-novel yang dibuat oleh pengarang-pengarang sekarang atau pujangga-pujangga masa lalu itu diangkat dari kisah-kisah sejarah. Itu berarti kan sarana rekreatif, ya kan? Walaupun ada sedikit yang dibuat kisahnya menjadi fiktif, ya, artinya itu adalah untuk membuat kesenangan aja, artinya supaya jalan ceritanya lebih menarik, ya. Nah, itu sebagai sarana rekreatif yang bisa diambil dari sejarah. Oke, Bapak mau tanya nih, kira-kira di sini pada senang membaca buku-buku cerita tidak? Senang, Pak. Novel. Novel. Ada nggak kalian salah satu novel-novel kalian atau buku cerita itu yang kalian baca adalah cerita-cerita tentang cerita yang diangkat dari sejarah atau peristiwa masa lalu? Ada tidak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti yang dibaca sekarang ini dong, buku Doraemon. Iya. Novel apa yang dibaca, yang kalian sukai sekarang? Yang kalian suka baca? Berarti sama sekali kalian belum pernah membaca novel atau buku cerita yang diangkat dari peristiwa sejarah atau paling tidak peristiwa masa lalu. Ada enggak? Enggak. Pasti senangnya baca ini nih. Selain novel ya komik-komik yang Jepang ya. Naruto, Doraemon. Tuh Nabila ngangguk-ngangguk, suka baca Shinchan tuh Nabila. Ya Nabila. Nabila ngumpet tuh. Distira, buku cerita apa yang paling Distira sukai? Coba, nggak apa-apa. Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti Distira nggak suka membaca. Suka, tapi nggak buku. Apa yang dibaca?
Batu tulis. Batu tulis, berarti masih prasejarah dong. Enggak, Pak. Suka Nah, baca di buku HP. pengetahuan ya, buku pengetahuan ya, Dipira. Oke. Ya, siswa-siswi sekalian, di luar buku-buku pengetahuan yang kalian pelajari karena kalian kan di tingkat pendidikan sekolah ya, itu buku-buku cerita itu sangat berguna untuk menambah wawasan berpikir kita ya. Jadi kita tidak hanya terfokus di buku pelajaran saja. Coba kalian harus punya referensi buku-buku cerita atau paling tidak kalian tanamkan gemar membaca di diri kalian sendiri. Jadi apapun tulisan yang kalian dapatkan di luar buku pembelajaran itu kalian punya minat ingin mengetahui apa sih isi dari cerita tersebut. Itu sangat berguna sekali untuk menambah wawasan kita. Ya, oke. Bisa dipahami, anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Oke, jadi mulai saat ini coba tanamkan, ya, karena kita tidak hanya kalian itu nanti kan tidak hanya terjun selalu di pendidikan kalian, karena nanti akan terjun juga di masyarakat. Disitulah kalian dibutuhkan wawasan, ya, dibutuhkan wawasan berpikir, ya kan, wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi, ya, yang lebih luas lagi. Jadi tanamkanlah gemar membaca. Apapun di luar buku pembelajaran, contohnya banyak itu ya, seperti di sini ya. Sejarah itu kan bisa sebagai sarana edukatif, inspirasi, rekreatif, instruktif, ya. Itu banyak sekali. Dan tidak ada salahnya kalian coba pelajari buku-buku atau novel-novel yang berbau tentang kisah atau yang menceritakan tentang kisah masa lampau, ya, sejarah. Banyak sekali itu. Ya, ada pernah dengar nggak buku cerita yang namanya Sengsara Membawa Nikmat? Itu sudah difilmkan juga, kalau nggak salah di sinetron. Ya, belum? Oke, coba cari di internet ya. Buku cerita yang judulnya apa? Sengsara Membawa Nikmat. Itu banyak sekali cerita yang menginspiratif, ya, yang sangat inspiratif maksud Bapak, ya, yang bisa kalian petik, bisa kalian ambil hikmahnya. Banyak lagi kalau Bapak sebutkan di sini, ya. Jadi jangan kita yang hidup di masa kini kita melupakan kisah-kisah atau sejarah masa lampau. Masih ingat apa pesan Presiden RI yang pertama, Soekarno, tentang sejarah? Apa motonya? Ayo. Siapa yang ingat? Yang disebut dengan jas merah. Singkatan. Jas merah. Apa? Siapa yang tahu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu, ya. Karena sejarah itu sebagai pengetahuan kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti selesai sudah materi kita. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan pertemuan kita hari ini kita mereview ya, mereview tentang pengertian sejarah, kemudian tentang karakteristik sejarah ya, dan kemudian untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang periodisasi sejarah, yaitu zaman prasejarah atau praaksara ya. Oke, seperti apa materinya itu nanti kita akan
bahas atau akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ini di bagian akhir dari presentasi materi minggu yang lalu ada tugas lagi yang Bapak tunggu nanti ya. Kalian coba beri argumen-argumen tentang 5 pertanyaan ini. Ya. Semua pertanyaan ini bisa kalian buatkan dengan mempelajari materi yang sudah Bapak share ya ke kalian. Silakan sambil kalian mencari wawasan lain dari luar ya, jangan terfokus pada materi yang diberikan oleh Bapak ya, yang Bapak berikan. Silakan kalian cari referensi dari luar lagi untuk memperkaya jawaban kalian. Oke, Bapak rasa cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa yang hadir di Zoom ini apakah sudah absen semua? Coba Bapak cek dulu ya. Yang mengabsen hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 siswa sudah absen. Ya, 12 siswa sudah absen. Pak, yang hadir ini ada 15. Absennya di mana, Pak? Oke, yang belum Bapak ini lagi dulu ya, ininya. Print absennya mungkin ada yang telat masuk tadi. Oke, yang belum absen silakan. Itu di Oke, tugasnya sudah ada kan di slide materi kita minggu yang lalu itu ya, tugasnya ya. Jadi Bapak tidak kirim lagi melalui GCR. Ya, Bapak hanya tinggal menunggu respon jawaban dari siswa-siswi semua. Oke, coba Itu dibuka. Ya, silakan. Itu dikit. Ya, sama seperti tugas yang pertama ya, silakan ditulis disalin dulu di buku catatan ya. Silakan nanti boleh dikirimnya ke lewat GCR atau langsung japri ke WA Bapak ya, tugas-tugasnya seperti minggu yang lalu. Silakan. Boleh, mana kalian pilih mana yang lebih simple ya kalian. Ingat kalian mengerjakan tugas jangan pada jam pelajaran ya, karena setelah pelajaran Bapak kalian masih mengikuti pelajaran berikutnya ya. Jadi gunakan setelah kalian selesai mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada coba Bapak minta kameranya dibuka semua karena Bapak mau mendokumentasikan Zoom hari ini ya. Ya, kameranya coba dibuka semua. Oke. Senyum ya, senyum. Jangan manyun, sebentar lagi istirahat. Yang belum sarapan, monggo dirapel. Panca, mana? Kameranya Panca dibuka. Ini siapa namanya nih? Lady ya. Dwi Aprilia. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya dan semua sudah absensi, silakan untuk keluar dari Zoom ya.
Bapak akhiri pesan Bapak tetap di rumah saja, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.